3, 2, 1. Halo Sobat Buleleng. Nah, Kominfo Santi pada kesempatan kali ini menghadirkan suatu program baru bagi Semeton Buleleng. Hari ini kita akan berada pada Bikom, Bincang Kominfo Santi. Bikom ini merupakan program baru dari Kominfo Santi yang akan hadir setiap hari Selasa, menemani siang-siang ataupun sore-sore dari kakak nanti di rumah. Ya, jadi Semeton Buleleng, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Suryan Dewi dan saya Delia. Hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, kita perlu nih kenalan dulu apa itu Bikom, Delia. Oke, Semeton Buleleng. Jadi, Bincang Kominfo Santi atau Bikom merupakan upaya pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Buleleng yang dikemas dengan format podcast. Nah, di podcast Bikom ini, kami dapat dan akan selalu menghadirkan informasi langsung dari narasumber yang ahli dan berwenang di bidangnya. Oke, mantap banget ya Kak Delia ya. Bikom, jadi selalu saksikan Bikom nanti ya di sosial media yang dimiliki oleh Kominfo Santi. Nah, narasumber kita hari ini benar-benar luar biasa ya Semeton Buleleng. Kita kasih tahu dulu deh, sebelum kita sapa-sapa narasumber kita, topik hari ini adalah mengenai bumbung kemanusiaan. Semeton mungkin udah ada yang pernah dengar, ada yang belum juga. Jadi Semeton Buleleng, bumbung kemanusiaan ini merupakan salah satu program dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng, terutama yang dilaksanakan oleh Pramuka Peduli. Selanjutnya, tanpa basa-basi lagi, kita akan sambut ya narasumber kita yang pertama, ada Kak Karyaman. Beliau merupakan Kepala Dinas Sosial dari Kabupaten Buleleng. Kemudian di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan juga Bela Negara. Oke, next. Ada narasumber kita yang kedua nih. Ada Kak Ketut Sarmalan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, dan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng, beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Kehumasan, Data, dan Informatika. Itu dia dua narasumber kita, sedikit profilnya ya. Selanjutnya kita langsung sapa-sapa nih. Selamat siang Kak Karyaman. Selamat ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Iya, karena Selamat siang juga. Salam Pramuka. Oke, salam. Kita ini hari ini sedang berpramuka ya, jadi kita wajib lantunkan salam teteh salam. Udah pakai. Kan. Udah pakai scrap kita soal kompak. Oke, gimana kabarnya Kak Karyaman? Dan sehat walafiat. Siap melayani Kabupaten Buleleng. Mantap, semangatnya luar biasa. Oke, next. Kak Ketut Sarmalan gimana nih Kak kabarnya? Sudah siap belum menyambut Semeton Buleleng? Astungkare nih berkat anak-anak muda yang energik ini. Saya semakin semangat di siang hari ini ya. Kalau kata orang yang muda yang berkarya, betul nggak Kak? Yang muda yang berkarya, yang tua yang membimbing. Yes. Semua harus bersinergi. Tidak Betul. boleh kita sendiri ya. Sinergi, betul. Itu ya, kata-kata hari ini kita sudah dapat bersinergi. Yang muda, yang tua, semua kolaborasi. Langsung aja nih, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung kasih tahu Semeton Buleleng. Apa sih itu bumbung kemanusiaan? Kak Karyaman bisa bantu dijawab biar nggak penasaran lagi nih. Iya, oke. Jadi dalam kesempatan ini izin mewakili Kuarca Buleleng, Kakak Gede Suyase, yang juga sekaligus Bapak Sekda Kabupaten Buleleng. Kami akan mencoba menjelaskan secara luas tentang apa itu bumbung kemanusiaan. Untuk diketahui bersama bahwa pramuka harus bisa membantu permasalahan yang serius. Khususnya sekarang adalah membantu memerangi yang namanya kemiskinan. Ini sesuai dengan konsep kepanduan pramuka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, di mana pramuka harus bisa berpartisipasi aktif dalam gerakan-gerakan yang sifatnya membantu meringankan beban warga masyarakat, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan. Secara unik menggalang dana kepedulian untuk sebuah tujuan tertentu disebutlah dengan aksi bumbung. Dahulu aksi ini biasanya menggunakan media bambu untuk menampung dana yang dikumpulkan. Setiap anggota pramuka memiliki rasa kepedulian, maka aksi ini disebut dengan bumbung kemanusiaan. Di Kabupaten Buleleng khususnya,
sudah terlaksana program sosial di bidang kemanusiaan, yaitu gerakan ke Bumbung Kemanusiaan Pramuka yang peduli untuk bertujuan bersama-sama mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Aksi ini merupakan implementasi dari salah satu Dharma Pramuka, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nanti dan berkumpul yang dalam Bumbung Kemanusiaan ini disiapkan untuk menyukseskan program-program yang sifatnya secara langsung meringankan beban warga masyarakat yang ada fakir miskin, ada kebencanaan, termasuk juga orang disabilitas. Dan secara khusus hasil rapat kami dengan pengurus Pramuka akan diprogramkan untuk bedah rumah. Kalau di istilah kami rumah sejahtera terpadu. Di bulan September ini sudah dirancang. Rumah sejahtera terpadu atau bedah rumah diprogram untuk 2 orang tidak mampu. Seperti itu, Bumbung Kemanusiaan dan langkah konkret berikut juga programnya. Keren banget ya Semeton Buleleng. Kalau misalnya Semeton Buleleng bisa tepuk tangan dari rumah deh, kita tepuk tangan ya. Saya berikan Karena pramuka pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya Dharma, itu yang kedua itu Kak ya. Jadi program ini sangat bermanfaat bagi anggota pramuka, bagi masyarakat sekitar juga. Oke, tadi kan sudah dibahas oleh Kak Dewi kalau program Bumbung Kemanusiaan ini itu meliputi program Pramuka Peduli. Nah, Kak Suharmawan, apakah kaitannya Pramuka Peduli dengan Bumbung Kemanusiaan ini? Kalau anak SD menjawab, apa kaitannya? Yang paling pertama dijawab itu sangat terkait. Oke. Tadi Kak Karyawan kan sudah menyampaikan di dalam Dasar Dharma Pramuka, di mana di sana salah satu menyebutkan cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Di poin kedua ya, Dasar Dharma Pramuka. Apal nggak Dasar Dharma Pramuka? Pak Cin Paparera Hedi Bersu. Betul. Takut pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, dan sampai terakhir suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Padahal yang poin 3 sampai dengan 9 saya nggak hafal. Itu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ini adalah salah satu dari program pemerintah yang, mohon maaf ya, pramuka yang kita sinergikan dengan program pemerintah. Jadi antara satu dengan yang lainnya kita harus bersinergi, harus berkolaborasi dalam mencapai tujuan tertentu. Lebih enak kalau kita bersama-sama, lebih enak kalau kita bergotong royong, lebih enak kita kerjakan bersama-sama, bersatu. Kita teguh, bercerai, kita runtuh. Nah, ini juga seperti itu. Jadi program pemerintah kita jadikan satu dengan program di kita, yakni Bumbung Kemanusiaan, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Bukannya miskin saja, tapi miskinnya ekstrim. Nah, coba bayangkan ekstrimnya itu seperti apa. Nah, Kakak Karyawan itu jagonya seperti apa, termasuk juga bagaimana mengentaskan masyarakat miskin itu dengan datanya kemarin 349 ya, sudah diselesaikan. Nah, ada beberapa yang tercecer. Nah, itu yang kita sasar. Masyarakat seperti itu yang kita sasar dan kita berikan bantuan melalui Bumbung Kemanusiaan. Memohon atau meminta bantuan sumbangan sukarela dari, yang pertama kita ambil dari anak-anak pramuka dulu, anggota pramuka ya. Kemudian kita sebar sampai ke sekolah-sekolah, bahkan juga dengan para ASN untuk bisa memberikan support dan sumbangan kepada pramuka untuk Bumbung Kemanusiaan dan diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan. Salah satu programnya adalah untuk mengentaskan rumah bagi masyarakat. Oke Kak, jadi program peduli Pramuka Peduli ini dengan Bumbung Kemanusiaan sangat berkaitan ya Kak ya. Itu salah satu bentuk peduli dari pramuka sendiri terhadap masyarakat. Nah, berkaitan juga dengan tadi ya yang bisa berpartisipasi. Sudah disampaikan tadi ternyata di luar pramuka bisa berpartisipasi ya Kak. Berarti Semeton Buleleng yang lagi nonton ini kalau bukan pramuka boleh juga ya Kak untuk ikut menyumbang Bumbung Kemanusiaan ini. Inilah luar biasa Bumbung Kemanusiaan ini tidak hanya untuk bagi pramuka atau keluarga besar pramuka. Kalau bicara kemanusiaan itu tentu mengetuk hati semua insan. Tidak hanya sebatas nanti yang mengerti tentang Bumbung Kemanusiaan, tapi betul-betul warga yang merasa pemerhati sosial. Siapapun itu, baik itu seorang wira swasta, karyawan swasta, petani dan sebagainya. Apalagi setingkat yang namanya
khususnya adalah yang TNI, PNS, Polri dan sebagainya. Jadi kita buka untuk semuanya, masyarakat umum sebagai pemerhati sosial yang pasti bagaimana bumbung kemanusiaan ini bisa diketahui, dipahami, dan bagaimana program pelaporannya sampai dengan pertanggungjawabannya. Jadi harapan kami adalah warga masyarakat dimanapun berada, tidak hanya warga masyarakat Kabupaten Buleleng, siapapun. Karena kalau bicara bumbung kemanusiaan, tidak hanya terbatas membawa bambu keliling, nggak perlu. Kita sudah berbasis digitalisasi. Nah, nanti Kak Sumarlon yang menjelaskan digitalisasi itu seperti apa. Karena Kominfo Santi kan jagonya digitalisasi, teknisnya seperti apa. Sama-sama ayam jago ya. Tadi teknis digitalisasinya seperti apa. Yang pasti, mari semuanya berperan aktif untuk meringankan beban warga masyarakat yang memang sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data. Tingkat kelayakannya benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi bumbung kemanusiaan untuk yang tepat sasaran. Oke, jadi itu Semeton dari Pramuka bekerja sama dengan Pemkab Buleleng mengajak seluruh Semeton Buleleng yang Pramuka, yang nggak Pramuka sudah dimudahkan, itu udah nggak nenteng-nenteng bambu lagi, sudah bisa pakai berbagai pembayaran online. Jadi mau jauh mau dekat sudah gampang, nggak ada alasan lagi untuk tidak berpartisipasi di bumbung kemanusiaan. Oke, selanjutnya bagaimana skema penggalangan hingga penyaluran bantuan yang terhimpun pada kegiatan bumbung kemanusiaan? Kak Kadirman boleh tolong dibantu? Jadi kita punya skema penggalangannya. Jadi kita sudah rancang itu. Yang pertama kita melalui semua media kita informasikan dan di web mana yang bisa diakses. Terus yang kedua kita akan mengajak kepada di internal pengurus Pramuka untuk bisa mengikuti Permensos tahun 2021 tentang PUB, pengumpulan uang dan barang. Nah di situ dari Pramuka perusahaan bisa mengajukan izin untuk pengumpulan uang. Nah dengan cara mengajukan kepada dinas perizinan, kami di dinas sosial akan memberikan rekomendasi supaya lebih terarah, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari perizinan itu nanti dari ketua panitia bisa menyampaikan kemana saja untuk bisa disampaikan proposal kegiatan seperti apa. Jadi tidak lagi di jalan-jalanan nggak perlu. Kita contohkan, kita menyampaikan ke suatu lembaga. Simple saja, minimal sumbangannya namanya bumbung kan tidak boleh langsung banyak loh. Ya. Kalaupun banyak, langsung hadir, terima kasih. Tapi paling tidak, harapan kami setiap anggota warga masyarakat minimal 2.000 saja per bulan. Kita contohin di Buleleng ada PNS 9.000 ya. Belum lagi PNS TNI Polri, belum lagi siswa dan sebagainya. Jadi kita jangan lihat besarnya dulu. Tapi dari Rp2.000 kita akan bisa mewujudkan satu rumah yang fakir miskin, yang memang betul-betul tercecer, yang wajib kita berikan sumbangan yang sifatnya nanti kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Nah, kedepannya masih banyak skema-skema yang menyesuaikan dengan perkembangan. Itu sebagai salah satu contoh, tidak hanya di lingkungan keluarga Pramuka, tapi masyarakat dengan pola yang regulasinya jelas, dipertanggungjawabkan. Baik, dari penjelasan itu ya, kita bisa yakin dengan kita menyumbang pada bumbung kemanusiaan ini, uang yang kita sumbangkan tentunya akan bermanfaat sekali karena seperti rumah yang akan diberikan itu pasti dalam keadaan yang sangat layak, nggak ecek-ecek, betul kan? Ya. Oke, selanjutnya berkaitan juga tadi dengan adanya kerjasama dengan Pemkab Buleleng. Seperti apa sih bentuk kerjasamanya dengan instansi dari Pemkab Buleleng, ataupun ada nggak sih dari lembaga atau kelompok masyarakat juga diajak nih untuk kerjasama dengan Pemkab Buleleng? Ya, jadi bumbung kemanusiaan ini dari gerakan Pramuka kita sudah persiapkan dengan semua yang berkompeten ada di dalamnya, dan tentu
pemerhati sosial itu tidak hanya dari pemerintah daerah ataupun keluarga pramuka. Kita akan bergerak dengan komunitas-komunitas, yayasan-yayasan, dan semua pemerhati sosial yang betul-betul memiliki ketulusan. Bagaimana cara meringankan beban warga yang terdampak permasalahan kemiskinan itu sendiri. Nah, kita kerjasama itu wajib kita lakukan agar kegiatan ini semakin cepat selesai. Jadi bicara kemiskinan itu dinamis dan kebutuhan dasar itu kewajiban. Tapi di balik itu kita masih perlu dukungan semua pihak untuk meringankan beban, tidak hanya sebatas bedah rumah. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa permasalahan orang kemiskinan itu khususnya kepada warga yang sakit kronis. Jadi orang yang sakit kronis untuk memenuhi kebutuhan dasar sudah tidak bisa. Sehingga kami kesulitannya seperti apa? Contohnya saja, orang yang sakit kronis yang memerlukan pempas. Itu belum bisa kita tangani. Sehingga kita bersinergi dengan komunitas, yayasan, pemerhati sosial. Nah, bumbung kemanusiaan ini bisa nanti berkolaborasi apa sih menjadi kepentingan kebutuhan warga itu sendiri. Nah, sinergitas inilah yang kita perlukan agar kedepannya bisa meringankan beban. Tidak hanya masalah rumah, tapi menjadi kebutuhan para lansia yang sakit kronis. Jadi kerjasama itu sangat penting kepada semua yang terkait. Dan tentu warga masyarakat yang berkeinginan berdonasi kami akan siapkan sesuai dengan ketentuan, dan kalau perlu ada kerjasama kami pun siap untuk MOU apapun bentuknya, karena ini menjadi tugas pokok fungsi dari di Waka 4 di pengabdian masyarakat. Karena Pramuka Peduli tidak hanya berteori, tapi betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga yang kategori kemiskinan. Dirasakan secara langsung di. Oke, jadi itu dia ya, ketika kita ingin melakukan kolaborasi, siapapun yang ingin mengadakan kolaborasi untuk bumbung kemanusiaan ini, kerjasama itu dibuka sangat lebar tentu pintunya. Dan benar itu, sinergi seluruh masyarakat Buleleng, semutan Buleleng. Jadi jangan lupa terus dukung adanya bumbung kemanusiaan. Nah, ada katanya nih, kalau kita mau lari sendiri, kita bisa jauh langsung melesat. Kalau kita mau lari menempuh mimpi yang lebih besar, jangkauan yang lebih luas, maka kita lakukan bersama-sama, nggak bisa sendiri. Itu. Next, Kak Suarmawan, terkait tentang penyebaran informasi, bagaimana sistem penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pramuka terkait bumbung kemanusiaan ini ke masyarakat? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya terkait dengan bumbung kemanusiaan. Nah, jadi ini baru pertama kali kita laksanakan, yang dimana sasaran itu adalah menyasar terhadap warga miskin ekstrim, membantu untuk memberikan atau memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak huni. Program ini kita laksanakan di tahun ini, kemudian kita buat skema-skema di mana kita memberikan informasi dulu di awal kepada pengurus, kemudian kita informasikan juga kepada ranting-ranting, ya, waran dan juga yang ada di kecamatan. Kita berikan informasi bahwasanya ada program ini, mohon dukungannya. Dan kita juga mencari event-event tertentu di mana kita bisa nanti memberikan informasi dan juga bisa mengajak memberikan bantuan atau sumbangan sukarela kepada Pramuka, khususnya Pramuka Peduli ini. Ya, itu skemanya sih gampang. Sisanya ya seperti sekarang ini kita manfaatkan yang namanya media sosial dengan informasi tersebut. Ya. Oke, jadi sebagian besar informasi terkait bumbung kemanusiaan ini ada yang dari sosial media, ada juga yang dari event-event yang sedang berlangsung. Tadi kan Kak Karyaman menyampaikan, ini kan bumbung kemanusiaan. Bumbung yang namanya bumbung kan sesuatu yang memang konvensional sekali ya. Bumbung dari bambu, kemudian ada lubang, dimasukin duitnya ke sana. Sekarang eranya udah digital. Jadi Pramuka nggak boleh ketinggalan. Baru bilangnya bumbung kemanusiaan, harus bawanya bumbung, nggak mesti seperti itu. Bumbung itu adalah sebuah simbolis kemanusiaan di mana kita punya adat dan tradisi dari terdahulu yang sudah kita laksanakan secara turun-temurun. Kebiasaan yang bagus ini yang harus kita pertahankan juga. Nah, sekarang era digitalisasi, di mana orang ingin juga memberikan sumbangan yang jauh, silahkan bisa menggunakan sistem online dengan memberikan sumbangan baik itu transfer maupun juga kiris.
Kiris. Nah, kiris BPD, kemudian kalau nggak punya jaringan internet, nggak punya kuota, itu silakan. Kami punya banyak titik-titik untuk memberikan akses-akses tersebut. Bahkan di Pura-Pura pun juga kami sudah pasang titik-titik internet untuk memberikan sumbangan secara online atau melalui kiris. Dan dipastikan bahwasanya rekening yang kita buat itu adalah rekening atas nama Pramuka. Ya, Warca Pramuka Buleleng yang resmi, dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan ke depannya supaya itu lebih transparan dan juga tepat sasaran. Jangan ragu dan jangan takut untuk memberikan sumbangan. Ya, Oke Kak, jadi seiring berjalannya era digital ini, Pramuka juga gak kalah dong Kak ya. Jadi Pramuka terus mengikuti zaman dan itu juga mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini. Betul banget Delia, apalagi ternyata namanya diambil dari bumbung kemanusiaan itu tidak main-main ya, tidak sekedar diomot aja namanya bumbung, tapi ternyata ada filosofi di baliknya dan juga melestarikan tradisi leluhur kita sebelumnya. tapi tidak sampai di Wacari 3 bulanan. Baik, nah kemarin HUT Pramuka sedang gencar-gencarnya, sudah berlalu ya Kak ya, puncaknya sudah tanggal 2 September, dan di sana juga saya melihat di sosial media di Pramuka Buleleng itu diadakan bumbung kemanusiaan. Gimana antusias peserta pada saat HUT itu menyambut pelaksanaan bumbung kemanusiaan ini? Apakah antusias sambut dengan baik atau bagaimana? Nah, jadi kebetulan saya di lalu juga sebenarnya saya menjadi ketua panitia pelaksanaan HUT Pramuka ke-62. Memang ada sesuatu yang berbeda. Harus kita membuat sebuah inovasi di mana perayaan-perayaan itu tidak hanya sekedar perayaan peringatan. Ya, kalau peringatan upacara, tabur bunga, ulang janji, dan lain sebagainya. Ya, nah kita membuat yang konsep lain daripada sebelumnya. Ya, nah, selain peringatan, kita membuat yang namanya konsep juga untuk kegiatan bakti sosial. Nah, sosial itu, ada kemanusiaan itu hanya bumbung kemanusiaan saja, bukan hanya bedah rumah saja. Ada juga yang namanya donor darah, kemudian ada juga yang namanya kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Ya, donor darah, bumbung kemanusiaan, bedah rumah, nah itu kegiatan-kegiatan bakti sosial. Nah, yang lainnya ada juga sebenarnya yang namanya kegiatan prestasi, lomba-lomba. Itu kita laksanakan untuk memicu semangat mereka, baik dari tingkat penggalang, siaga, kemudian ada penggalang, penegak, kemudian ada yang untuk yang tingkatan yang lebih tinggi, pembinanya juga ada. Pembina juga kita adakan kegiatan prestasi. Ini motivasi semuanya, sangat-sangat meriah sekali. Bahkan sesuatu yang baru yang kita laksanakan selain bumbung kemanusiaan adalah ada yang namanya forum discussion group atau semacam diskusi untuk membawa Pramuka Buleleng ke depannya. Mau dibawa kemana nih Pramuka Bulelengnya? Nggak kemana-mana, di sini aja. Cuma nanti sasarannya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini dengan kemanusiaan. Dan di sana ada reuni sekaligus untuk mempertemukan para alumni atau purna pramuka, khususnya jambore, lomba tingkat, raimuna, DKC, pengurus yang dulu pernah menjadi pengurus di Kuarca. Itu kita undang diskusi dan membawa masukan-masukan yang positif untuk Pramuka Buleleng ke depannya. Nah, kembali ke kegiatan HUT Pramuka ke-62 ini. Jadi memang bumbung kemanusiaan ini memang kita fokuskan sekali untuk membantu masyarakat yang khususnya dari Kabupaten Buleleng. Ya, seperti itu ya, cukup meriah sekali. Nah, terakhir ada jalan santai dan puncak peringatan. Nah, jalan santainya banyak sekali. Itu lain daripada yang lain juga. Sangat ramai sekali juga pesertanya. Ya, di sana juga kita sebarkan bumbung kemanusiaan kepada anak-anak SD, kepada anak-anak SMP, SMA, dan semuanya yang hadir di sana untuk memberikan kontribusi. Kan dari anak-anak SD pun sudah kita tekankan, tanamkan dari sekarang untuk membantu sesama, seperti itu Semeton. Keren banget pokoknya ada bumbung kemanusiaan ini. Oke, nah Kak, selama berjalannya program bumbung kemanusiaan ini, jika dirupiahkan, sudah berapa banyak bantuan yang disalurkan? Tapi jangan dulu dijawab ya Kak ya, kita buat Semeton Buleleng penasaran dulu nih. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Cut.
bahasa Indonesia dua. Oke nih Kak, kita sudah kembali lagi di Bikom. Oke, terkait pertanyaan tadi boleh tolong dibantu Kak? Ya, ini sebenarnya kaitannya adalah dengan dana ya, dengan keuangan. Jadi sampai dengan saat ini kita sangat hati-hati sekali terutama Kak Karyaman dalam menentukan siapa sih orang yang berhak untuk menerima bantuan ini. Ya, siapa sih keluarga siapa sih yang harus kita bantu ya. Artinya benar-benar orang itu miskin, dan miskinnya bukan miskin saja tapi ekstrim, dan dia dipastikan tidak mendapatkan bantuan yang lainnya, terutama yang bersumber dari pemerintah. Nah, kita coba cari dari Kak Karyamannya berapa kali melakukan survei, mungkin capek sekali beliau sampai ujung-ujung nggak pakai kendaraan, harus jalan kaki ya dia. Nah, itu setelah kita menemukan ininya, baru kita nanti bisa bisa memastikan ini yang kita bantu. Sambil kita juga menunggu anggaran yang cukup guna menyokong atau mendukung dari kegiatan program bedah rumah ini. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah berhasil mengumpulkan angka atau dana sebesar 8.700.000 Kak ya. 8 sekitar segitulah kita dapatkan dananya, dan kita mesti membutuhkan dana yang banyak. Makanya kita mohon kepada masyarakat di Buleleng, kepada adik-adik atau kakak-kakak pramuka yang sekiranya ingin memberikan sumbangsih untuk mensukseskan program ini, ayo kita memberikan sumbangan, ayo kita berikan atau sisihkan rezeki kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Sekitar segitu dananya, mungkin butuh dana sekitar 30-an untuk bisa membantu 2 rumah, karena 1 rumah kita perkirakan 15 juta dengan menggunakan tenaga Kak ya, tenaga dari pramuka, kemudian beberapa relawan-relawan yang dia siap menyumbangsihkan baik itu dari SDM-nya maupun dari tenaganya. Oke Kak, jadi kegiatan pramuka ini benar-benar sangat mempertimbangkan siapa yang akan dibantu. Yang mengalami kemiskinan ekstrim itulah yang akan dibantu. Jadi untuk semeton Buleleng, jangan ragu dan jangan bimbang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan yang sangat mulia ini. Karena selain dapat membantu untuk menghadapi kemiskinan masyarakat, kita juga dapat mendapatkan pahala ya Pak ya dari kegiatan ini. Nomor 1 pahala kayak yang kita dapat ya. Oke, jadi ketika semeton Buleleng ingin memberikan bantuan dalam bentuk bumbu kemanusiaan ini, kemana ataupun siapa yang harus dihubungi nih? Kalau ingin berkoordinasi dengan kita di pengurus boleh. Nanti sudah pasti kita arahkan maunya caranya seperti apa. Cara cepat apa cara lambat? Cara konvensional apa cara digital? Jadi semua cara itu ada. Banyak jalan menuju Roma. Nah, kalau sumpahnya konvensional ya kita arahkan kepada bendahara kami untuk menerima sumbangan tersebut. Kalau secara transaksional melalui QRIS atau melalui transfer, itu kita akan berikan nomor rekeningnya atau kita berikan QRIS-nya. Ya, kalau bumbu kemanusiaan, nah itu kita carikan momen, kita jalankan. Kapan ada event-event dari kepramukaan, di sana kita akan ditahukan momen atau acaranya. Silahkan masukkan. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk membuat pahala, untuk menolong. Oke, betul sekali ya. Berarti ketika kan sekarang udah ada Instagram nih Pramuka Bulelengnya. Boleh nggak nanti kalau ada yang mau bertanya tentang buku kemanusiaan, mau memberikan sumbangan, boleh nggak dihubungi di DM gitu? Di Open. Pramuka Buleleng. Silahkan di DM, Ya. boleh di komen juga boleh. Mau memberikan masukan, saran kritik juga boleh. Bedah rumahnya jangan satu aja, jangan 2 aja, yang banyak dong. Nah, itu kan bagus juga kan. Ayo kita mari sama-sama program ini kita berkelanjutan. Tidak mesti harus menunggu 1 tahun. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita bisa memberikan bantuan untuk masyarakat. Sudah tentu dukungan dari semua pihak. Jadi begitu semeton, bisa dihubungi ya di Instagram @pramukabuleleng. Jangan cuma dihubungi aja, di follow, dipantengin tiap hari, komen juga, share juga. Nanti kalau ada apa-apa bisa sampaikan mulai pertanyaan mengenai ilmu kemanusiaan, kemudian jika ingin kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Karyawan tadi juga Bisa juga di ininya Dinas Sosial ada. bisa juga. Kemudian di Kominfo Santi juga bisa melalui PMK Buleleng atau Buleleng bisa itu artinya banyak jalan. Iya. Ya pasti akan menampung hal-hal kan begitu Kak ya? Ya, mungkin Siap. bisa ditambahkan berkaitan dengan serangkaian hari ulang tahun Pramuka ke-62 yang sudah digagas melalui kegiatan bumbung kemanusiaan dengan sasaran khusus kepada warga
kemiskinan ekstrim. Nah, namun dalam pelaksanaannya, karena ini betul-betul jiwa kemanusiaannya yang tinggi, didapatkanlah suatu data yang kiranya bisa mendukung program pemerintah daerah. Jadi kemarin kita sudah mengecek lokasinya, dan ternyata dalam satu keluarga itu ada 3 bersaudara, dan 3 bersaudara itu yang masuk kemiskinan ekstrim hanya 1. Sementara sudah masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dari hasil verifikasi dan pengecekan itulah kami ajukan agar hal ini bisa dipertimbangkan supaya tidak ada kecemburuan dalam satu lingkungan. Kalau orang Bali satu natah, ada 3 rumah, dari pemerintah hanya 1 diperbaiki, sedangkan 2-nya tidak. Nah, disinilah dari program rangkaian ulang tahun pramuka ini disepakati 2 ini dieksekusi untuk diberikan bantuan. Dan tadi dengan hasil yang sementara 8.700.000, kebutuhannya di 2 rumah adalah sekitar 30 juta. Nah, disinilah kita mendorong kepada semua yang pemirsa bisa membantu meringankan beban biaya ini. Karena dalam pelaksanaan ini betul-betul memerlukan tenaga yang ekstra. Mengingat lokasi rumah yang akan dibantu dalam Pramuka Peduli ini jaraknya sekitar 500 meter dari jalan utama ke lokasi rumah itu. Bisa dibayangkan dengan jalan setapak, sepeda motor nggak bisa, hanya semangat pramuka yang bisa meringankan proses ini. Jadi pramukaan ini betul-betul nanti dengan bergotong royong memindahkan barang dari jalan utama ke lokasi. Yang kedua, program dari Pramuka Peduli ini adalah seperti Kak Suharman sampaikan tadi, pengerjaannya tidak pakai tukang, tidak nyewa tukang atau biaya tukang, tidak. Jadi siapapun, lembaga ataupun orang yang mau berpartisipasi itu akan bisa meringankan, membantu proses ini. Jadi kepedulian inilah yang kita harapkan sehingga di momen ulang tahun ini bisa diwujudkan kepada warga yang di luar dari kemiskinan ekstrem, tapi membantu meringankan beban pemerintah dan warga itu sendiri. Ya, disinilah pentingnya kolaborasi. Seperti itu. Dari kata memanusiakan ya, bumbung kemanusiaan, kita memanusiakan manusia. Tentunya nanti yang jadi sasaran yang mendapatkan bantuan ini sudah sesuai data di lapangan, jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa hasilnya nanti sudah pasti tepat sasaran. Dan terlebih lagi akomodasi untuk menuju ke sana juga karena tidak bisa masuk, apa-apa hanya bisa berjalan, itulah nanti fungsi pramuka dan mereka yang mau membantu. Jadi kolaborasi juga sangat ditunggu-tunggu dari Sumbatan Buleleng. Dari pramuka juga, dari Sumbatan Buleleng juga. Oke, kita tidak hanya ada pertanyaan dari produser aja nih, dari di sosial media juga sudah ada yang bertanya nih. Kita coba cek dulu ya. Ada dari Instagram dan juga dari Facebook. Oke, coba kita cek dari Facebook dulu Kak Delia. Oke, ini ada pertanyaan dari Facebook, yaitu atas nama username-nya itu Widiase. Oke, izin bertanya Kak, apakah di Buleleng saja ada bumbung kemanusiaan? Nah, kalau di kabupaten lain, apakah sudah berlangsung program ini? Atau bagaimana penjelasannya? Boleh saja dibantu, Kak. Jadi sebenarnya bumbung kemanusiaan itu bukan hal yang baru. Ini dia. Jadi tadi juga sudah diceritakan bagaimana kita bumbung kemanusiaan itu sudah dari zaman sebelumnya. Hanya sekarang lebih terkonsentrasi dalam Pramuka Peduli agar kemanusiaan dan kasih sayang itu bisa diimplementasikan. Mengingat di masyarakat rasa-rasa itu sudah berkurang. Ya. Komitmen untuk memuliakan apa yang namanya sejarah itu di Pramuka lah yang akan bangkit kembali. Di tempat lain sudah mulai bergerak. Biasanya bumbung kemanusiaan itu dilakukan jika ada tempat-tempat ataupun daerah-daerah yang kena korban bencana.
Jadi korban bencana di suatu daerah, gerakan pramuka pasti dengan pola ini. Nah, sekarang dengan kondisi di Kabupaten Buleleng untuk membantu pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui program. Ini hanya polanya saja. Tapi yang pasti bumbu kemanusiaan itu sebenarnya sudah ada dari sebelumnya. Seperti itu. Ini bagian dari variasinya. Ketika ada program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya untuk yang miskin ekstrim, kita di Buleleng memang menjadi inisiator pelopor dalam pelaksanaan program bedah rumah melalui bumbu kemanusiaan yang milik Pramuka Peduli Buleleng. Nah, seperti itu. Ini bagian dari pengembangan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pramuka Buleleng untuk bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng. Begitu Kak ya? Iya, seperti itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan situasi daerah. Oke, jadi kalau bisa didengar juga dari pertanyaan, dari jawaban kakak-kakak ini tadi, berarti bumbu kemanusiaan ini merupakan suatu program yang sangat-sangat bermanfaat yang dilakukan untuk memberatas kemiskinan ekstrim yang ada di Buleleng ini. Oke, selain dari Facebook, kita juga ada dari Instagram. Kita cek dulu, ini ada Gana, oke cukup susah ya ini untuk username ya, ganadev.com_gallery. Izin bertanya Min ini admin ya, apa akan diselenggarakan di seluruh Buleleng Min? Oke, mungkin pertanyaan seperti ini, apakah sudah pasti akan di seluruh Buleleng ini akan mendapatkan dampak dari bumbu kemanusiaan ini? Jadi kita di Pramuka Peduli, khususnya program bumbu kemanusiaan, dengan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing wilayah, desa, kelurahan, kecamatan, karena kita sedang bergerak supaya betul-betul pengaktifan program. Jadi kita melihat dulu kondisi yang sebenarnya. Kebetulan saja untuk di bulan September ini kita fokus untuk program bedah rumah. Karena kondisi seperti saya sampaikan tadi. Artinya kita akan selalu bergerak. Dan data keluarga tidak mampu ada di dinas sosial. Kebetulan kakak selaku kepala dinas sosial, kalau bicara data bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu peran serta semuanya untuk bisa memfasilitasi ini. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami di dinas sosial, termasuk juga kegiatan-kegiatan kepramukaan bisa direalisasikan. Karena Buleleng ini luar biasa luasnya. Dari 830 ribuan penduduk sekarang, angka kemiskinan, bicara kemiskinan berdasarkan BPS itu 41.828. Kalau bicara data terpadu kesejahteraan sosial, kita sedang di posisi 309.000. Yang mendapatkan program baru 29.000. Bisa dibayangkan masih ada warga yang memerlukan bantuan uluran tangan dari pemerintah, termasuk juga pemerhati sosial, termasuk juga Pramuka Peduli. Sehingga bumbu kepedulian ini semakin banyak isinya, semakin kuat dorongan bantuannya, kita akan semakin mudah untuk meringankan beban warga masyarakat di Kabupaten Buleleng dari 9 kecamatan, 148 desa dan kelurahan. Berarti pasti akan diupayakan Kak ya, karena sesuai dengan data jika misalnya di daerah A sudah mendapatkan nanti dampak dari bumbu kemanusiaan ini, jika di daerah B ada lagi ternyata yang kemiskinan ekstrim dan dari data itu menunjukkan sesuai beliau bisa mendapatkan, berarti pasti akan diupayakan di bawah. Pasti kita dari kemiskinan ekstrim kita Ekstrim, bukan hanya sulitnya saja, manisnya kita kasih dengan ekstrim gitu ya. Ini pentingnya kita pemetaan program, pemetaan permasalahan, pemetaan dari anggaran, mana yang prioritas, mana yang belum, mana sesuai dengan kemampuan, mana yang tidak, mana yang bisa disinergikan, mana yang dikolaborasikan, sehingga semakin cepat orang itu mendapatkan bantuan. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih ya jawabannya Kak Karyaman dan juga Kak Suarmawan dari pertanyaan netizen. Semoga terpuaskan ya netizen dengan jawaban dari dua narasumber. Oke,
Karena ini adalah program yang bisa dibilang cukup baru ya di Pramuka yang dikolaborasikan dengan Pemkab Buleleng. Pasti dong ada harapan dari Haryaman juga Kak Suarmawan untuk program ini ke depannya biar kayak gimana, harapannya apa sih? Boleh dari Kak Suarmawan. Kalau saya, pramuka itu mungkin banyak yang tidak melirik, apalagi sekarang di zaman digitalisasi. Namun kenyataannya masih banyak yang ikut, masih banyak yang aktif. Saya lihat kegiatan-kegiatan pramuka itu tidak kalah ramainya dibandingkan juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Saya mengajak bagi yang belum bergabung atau yang belum memiliki ekstra atau kegiatan positif lainnya, ayo bergabung ke Pramuka Buleleng untuk mengabdi tanpa batas. Tulus ikhlas sama-sama membangun Buleleng. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Karyaman. Ya. Harapannya apa? Kalau kami jelas mengharapkan gerakan pramuka ini makin lama makin mandiri sesuai dengan data yang real di lapangan, sehingga nanti betul-betul mengaktifkan usaha-usaha yang bermanfaat dan meringankan beban, sehingga kedepannya Buleleng semakin sejahtera dan pramuka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga masyarakat Kabupaten Buleleng ke depannya. Seperti itu. Oke, itu dia Semeton. Harapan yang pertama, semoga bisa Pramuka semakin berbakti tanpa batas, tanpa ada batasan. Kemudian, kemandirian, supaya Pramuka Buleleng makin mandiri, makin bisa buat program-program unggulan, dan bisa berpartisipasi dalam program-program itu untuk aksi nyata di Wesiapa. Oke, Kak, kita masuk ke closing statement. Sebagai penutup nih, Kak, ada nggak sih yang ingin disampaikan mengenai bumbung kemanusiaan kepada Semeton Buleleng secara umum dan kepada Pramuka secara khusus? Oke. Jadi kami jelas dengan adanya gerakan bumbung kemanusiaan ini, Pramuka Kabupaten Buleleng dapat membantu dan sekaligus meringankan beban dan pengentasan kemiskinan. Dan nanti dana yang terkumpul dalam bumbung kemanusiaan disiapkan untuk menyukseskan program-program yang pertama adalah yang sangat mendesak, khususnya program bedah rumah khusus warga yang tidak mampu di Kabupaten Buleleng. Wujudnya bisa dilihat, dirasakan, dan nanti rasa bangga bisa meringankan orang, beban itu akan jiwanya luar biasa. Karena orang yang memiliki jiwa sosial ditunggu di surga. Terima kasih. Oke. Sudah terwakili oleh kakaknya. Oh, sih. Jadi untuk Semeton Buleleng dan masyarakat khususnya, jangan ragu untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan bumbung kemanusiaan ini karena tidak ada batasnya ya, Kak. Tadi udah disampaikan juga. Nah, jadi untuk kalian jangan ragu untuk mengikuti atau bergabung dalam kegiatan kemanusiaan ini. Oke, demikianlah Bikom pada episode perdana ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berkenan hadir dan bersedia membagi informasi kepada Semeton Buleleng. Ya, tak lupa juga kami sebagai host mengucapkan terima kasih kepada seluruh Semeton Buleleng yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ya ke seluruh sosial media yang Semeton punya. Oke, jangan lupa pantengin terus Instagram dari Kominfo Santi dan juga sosial media lainnya. Selanjutnya, kita akan bertemu lagi di Bikom selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.